Bapak Ibu yang berada di rumah, kita bergabung bersama-sama lagi untuk beribadah di hari Minggu 13 Desember 2020. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini ya Bapa, atas pemeliharaanmu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami berkumpul, walau kami di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya kami ada bersama dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau jumpai kami dalam roh dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Dipermuliakanlah Engkau ya Bapa pada ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadikan kami indah, seperti apa yang Kau pandang mulia. Ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajakku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, menjadi indah di hadapan-Mu, dan kerinduan kami untuk tetap setia dan taat dalam menjalani hidup kami. Roh Kudus, biarlah Kau pimpin dalam setiap perjalanan hidup kami, sampai akhirnya kami berkenan di hadapan Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini, dan kami serahkan pujian kami dan firman yang akan disampaikan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu yang berada di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersorak, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, ya hapus semua dosaku, ya beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hanya nama Yesus yang memikat hati kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, dia hapus semua dosaku, dia beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, kita katakan semakin kita tambah Yesus. Haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari,
dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kita katakan kesukaan bagi Tuhan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kita katakan kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sekali lagi kita katakan, Yesus nama untuk pikat hatiku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita masih tetap memuji nama Tuhan, kita angkat pujian. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Kita yakin dan percaya, anak-anaknya tidak akan merasakan beban yang berat di dalam Tuhan. Sukacita kita angkat pujian ini. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Yang hancur lulu dihiburkannya. Kita angkat sekali lagi. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya. Badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur
Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur dulu dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua isi dunia, tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Ku tahu Dia pun juga, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Ku tahu Dia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Kita teduhkan hati kita dan kita persiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Bapa, kami ingin perkarakan hidup kami kepadamu, karena kesanalah kami akan pulang. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin kaku, tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang kelam kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau
mampu kita katakan dengan pasti, kita tetap berjuang untuk pulang ke rumah kita. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungmu, detak jantungku tiada seirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin kaku, tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan hidupmu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ke sana kami pulang bersama. Saya persilakan hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan hingga saat ini. Saat ini kami memberikan hati, membuka pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menaruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ini.
Bapa, kami serahkan kegiatan peribadatan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini diberi judul keberhargaan waktu. Keberhargaan waktu. Kita sering menemukan orang atau diri kita sendiri berpendapat bahwa dalam konteks kehidupan manusia, yang paling penting adalah bagian akhir sebelum kematian. Orang sering berpendapat atau menyatakan pernyataannya bahwa yang terpenting dalam rangkaian kehidupan manusia adalah bagian akhir kehidupan manusia. Bagian atau episode akhir manusia jelang kematian ini biasanya diwakilkan, dikaitkan dengan usia tertentu. Jelang usia tertentu itu, manusia berusaha menampilkan diri sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya pada saat berada di potongan akhir kehidupannya. Manusia berusaha untuk memiliki kepribadian yang baik. Suka menolong, bijaksana, dan perilaku-perilaku positif lainnya. Pada usia yang dimaksud, manusia juga berusaha meninggalkan kehidupan yang jahat dan berusaha mengenakan pola kehidupan yang baru dan cenderung baik. Namun saudaraku, faktanya kita sering melihat kenyataan bahwa potongan, bagian, atau episode akhir kehidupan manusia tidak selalu berkaitan dengan usia tertentu. Apalagi ketika orang berpikir ketika berada pada lanjut usia, ia merasa berada di penghujung kehidupannya. Pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mengapa? Karena banyak kejadian atau fenomena yang seketika dapat merenggut, dapat memisahkan jiwa manusia dari tubuhnya. Seketika, saudaraku. Kecelakaan, serangan jantung, tindakan kejahatan, bencana alam, pandemi, dan banyak fenomena yang lain dapat mengakhiri sejarah kehidupan manusia. Orang memiliki kekhawatiran tertentu ketika berada di 30 sampai 30 ribu feet di atas permukaan laut di dalam pesawat terbang. Tapi ia juga dapat melepaskan dan meregang nyawa di atas tempat tidur. Dan banyak fenomena yang lain yang kita sering lihat, saudaraku. Fenomena yang dapat seketika melenyapkan dan mengakhiri perjalanan kehidupan manusia.
Saudaraku, pernah satu kali saya memperhatikan sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Hampir setiap pagi saya memperhatikannya. Mereka berjalan bersama, bergandengan tangan setiap pagi. Tentunya dengan perlahan-lahan karena usianya yang sudah mulai suntuk. Namun dalam beberapa waktu ke depan saya tidak lagi melihat mereka berjalan berdua. Tetapi sang suami sudah duduk di atas kursi roda. Dan istrinya lah yang mendorong kursi roda tersebut. Dalam beberapa waktu yang tidak lama, saya tidak lagi melihat sepasang suami ini berjalan bersama. Dan saya tidak lagi melihat ada kursi. Mereka dipisahkan oleh kematian. Dan dalam beberapa hari kemarin saya juga hanya melihat istrinya berjalan sendirian. Saudaraku, inilah fakta bahwa setiap kita akan dipisahkan. Istri, suami yang kita cintai dan kita hormati, satu ketika akan kita lepaskan. Dipisahkan. Anak-anak yang kita sayangi, kita cintai, satu ketika juga kita akan pisahkan, kita akan dipisahkan. Ada kalanya orang tua meninggalkan anak-anak dan ada juga kalanya anak-anak yang meninggalkan orang tua. Tragis, saudaraku. Namun firman Tuhan menyampaikan dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan 16. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat ke-16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Firman Tuhan terang benderang menyatakan bahwa kita manusia Adamah tercipta dari tanah, debu tanah. Hari-harinya seperti rumput dan bunga di padang yang apabila angin melintasinya, maka ia tidak ada lagi. Bahkan ini nyaris tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tragis, saudaraku. Hari-hari dalam firman Tuhan ini menunjuk kepada waktu yang dimiliki oleh manusia. Waktu yang masih dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan saya. Angin menunjuk kepada adanya fenomena atau misteri yang dapat mengakhiri hari atau waktu hidup manusia yang sebenarnya sulit untuk diprediksi waktu kedatangannya. Oleh karenanya tema firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini adalah keberhargaan waktu. Jadi kalau hari ini, saat ini Bapak, Ibu, dan saya bisa menghela nafas, menarik nafas, dan melepaskan nafas tersebut. Betapa berharganya kesempatan tersebut. Berharga untuk apa? Berharga untuk terus mengubah diri. Terus memperbaiki diri, terus memperhatikan diri. Seperti telah diulas sebelumnya,
bahwa fenomena kejadian yang dapat memisahkan jiwa manusia dari tubuhnya bukan hanya terletak pada potongan atau bagian akhir kehidupan manusia. Namun manusia telah terjebak oleh waktu kehidupan yang merupakan waktu-waktu yang kritis. Oleh karenanya sepanjang waktu hidup yang kita miliki, ini adalah keadaan yang kritis. Termasuk saat ini ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengar, ini kritis. Oleh karena itu, sepanjang waktu kehidupan manusia hingga saat ini, merupakan bagian, potongan, atau episode yang atau momentum yang penting untuk diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, perhatikan hidupmu dengan saksama, artinya perhatikan hidup kita sendiri dengan rajin. Apakah Bapak Ibu telah benar-benar memperhatikan hidup sendiri dengan rajin? Ketika engkau menyampaikan satu perkataan, jika ia memperhatikan kehidupan dengan rajin, maka ia akan memperhatikan, mempertimbangkan, dan memutuskan apakah perkataan ini pantas untuk saya sampaikan atau tidak. Apakah perkataan saya ini, apakah pernyataan saya ini akan menyinggung orang lain, melukai orang lain, dan tidak mendatangkan berkat, maka ia akan menundanya, menghentikan perkataannya. Karena ia tahu saat-saat itu adalah saat-saat yang genting. Oleh karenanya sepanjang momentum kehidupan manusia, sepanjang kehidupan kita merupakan waktu dan kesempatan yang kritis. Untuk apa? Dari tadi saya katakan kritis. Kritis, apakah yang ditumbuh kembangkan adalah karakter ilahi? Atau yang bertumbuh dalam kita adalah manusia dengan perilakunya yang semakin duniawi? Ini tipis Bapak Ibu. Menjadi baik atau jahat, menjadi rohani atau duniawi itu perbedaannya tipis. Tipis. Manusia mampu, manusia bisa menampilkan perilaku yang terlihat baik. Namun pada dasarnya terhadap unsur kepura-puraan atau hipokrit yang dapat diperankan sebaik-baiknya. Bukankah ini kritis? Saya bisa menampilkan diri sebaik-baiknya tapi siapa yang tahu di dalamnya? Jubah pendeta, jubah rohaniwan, atau jubah orang percaya. Namun asli atau kedalamannya, bukan tidak mungkin kita termasuk dalam orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kita hanya mengenal Allah dalam definisi. Kita hanya mengenal Allah dalam teori. Kita hanya mengenal Allah dalam teologi. Tapi tidak mengenal Allah dalam arti yang sesungguhnya. Tidak menampilkan karakter Allah yang sesungguhnya. Bukankah ini kritis? Apalagi kalau sudah memiliki gelar di depan nama dan gelar di belakang nama. Menyatakan perbedaan yang signifikan dengan orang lain. Siapa yang tahu ketipisan itu saudaraku? Kalau orang tidak jeli, tidak rajin, melihat dengan jujur, melihat dengan rajin kehidupannya, kita bisa terjebak dalam hal demikian.
Injil Matius 23-27 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran atau kejahatan. Jika kita masih memiliki hari, waktu saat ini, kiranya kita dijauhkan dari perilaku demikian, saudaraku. Bukankah kondisi ini keadaan yang genting dan berbahaya bagi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen? Firman Tuhan berkata, ketika angin melintasi dan mengakhiri sejarah manusia tersebut dalam keadaan yang belum bersih, bukankah ini hal yang paling genting? Oleh karenanya, kita semua harus berusaha dan memastikan diri selalu dalam keadaan bersih. Kalau masih ada kotoran di sana sini, mari gunakan waktu yang ada, kita bersihkan. Bersih tampak luarnya, dan pastikan juga bersih tampak dalamnya. Hidup bersih yang ditandai dengan dihasilkannya buah-buah perubahan hidup yang kunjung seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehidupan Kristuslah yang menjadi pola, contoh, satu-satunya yang harus kita usahakan. Kehidupan Tuhan Yesuslah yang menjadi fokus, copy paste kita setiap hari. Jika tidak, maka setiap ranting yang tidak berbuah, Tuhan katakan dipotong. Jangan pernah merasa kita masih hidup di atas pohon tersebut, tapi kita tidak menghasilkan buah yang signifikan. Satu ketika kita akan dipotong, kering dan dibakar. Lihat keadaan diri kita hari ini, lihat keadaan kita saat ini. Apakah ada buah-buah perubahan hidup yang kita miliki? Apakah selama ini kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, ada perubahan yang signifikan? Ada perubahan hidup yang signifikan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua harus mengingat dan terus membawa penyataan atau pesan firman Tuhan ini di sepanjang waktu hidup kita. Bahwa orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus wajib, harus, mutlak untuk menghasilkan buah perubahan hidup yang banyak. Nah, ini penting kata banyak ini. Oleh karenanya jangan kita puas dengan keadaan diri kita hari ini, lalu kita menganggap diri lebih rohani dari orang lain. Waduh, ini keadaan yang stagnasi. Stagnan, diam, bergeming. Buah yang banyak menunjuk kepada perubahan demi perubahan hidup yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Dan buktinya adalah perubahan hidup kita dapat dinikmati, dilihat, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tidak perlu kita unjuk-unjuk bahwa kita telah berubah. Orang bisa merasakan kita berubah atau tidak. Bagaimana perkataanmu, tidak perlu engkau tunjuk-tunjukkan kau berubah. Tidak perlu, orang akan merasakan bahwa perkataanmu berubah. Oleh karenanya jangan disibukkan lagi dengan perkara-perkara yang terlihat sepele. Yang dapat mengganggu pertumbuhan buah-buah perubahan hidup tersebut.
Jika orang percaya memahami dengan pikiran yang jernih, pikiran yang logis, terbuka, dan tentunya dengan hati yang rendah terhadap kebenaran firman Tuhan ini, maka ia tidak lagi akan terganggu dengan segala urusan yang remeh temeh yang melanda kehidupannya, yang mendera kehidupannya. Ia tidak akan terganggu dengan kasarnya orang berkata atas dirinya. Ia tidak terganggu dengan kasar perkataan orang kepada dirinya. Namun sebaliknya, orang yang tahu arah hidupnya akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah perubahan hidup. Sebaliknya, ia akan membalasnya dengan perkataan yang lembut seraya memberkati. Jadi ketika namamu dirusak, harga dirimu direndahkan, engkau tidak membalas sama sekali. Justru engkau membalasnya dengan perkataan yang lembut dan memberkati. Ia tidak lagi tersinggung dalam waktu yang lama atas perlakuan orang terhadap dirinya. Sebaliknya, ia akan menyimpan di dalam hatinya seraya mengampuni orang tersebut dengan tulus. Ia tidak akan pernah murka. Ia tidak akan pernah marah ketika nama baiknya dirusak atau fitnah yang disampaikan orang atas dirinya. Sebaliknya, ia akan tetap berbuat baik dalam ketulusan kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dilihat dari sudut pandang manusia, maka kalimat-kalimat nasihat yang tadi saya sebutkan terdengar konyol, bodoh, naif, dan jauh dari logika yang sehat. Bagaimana mungkin orang bisa menerima namanya dirusak lalu memberkati? Mungkin, saudara, mungkin. Dilakukan oleh orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena ia melakukan semua itu bukan buat orang tersebut. Ia tetap menampilkan karakter Tuhan tersebut bukan untuk kepentingan orang tersebut. Apalagi untuk kepentingan dirinya, jauh. Tapi ia melakukan semua itu untuk kepentingan Tuhan yang ia cintai. Terdengar bodoh, naif, konyol. Namun saya mengajak kita semua untuk melihat dari perspektif atau sudut pandang kebenaran. Jadi kalau kita bisa berkata lemah lembut kepada orang yang lemah lembut dan sopan, itu lumrah, itu biasa. Orang lain pun dapat melakukan itu. Engkau disebut sebagai orang yang sopan, ketika ada orang berkata tidak sopan, engkau tetap berlaku sopan. Itu sopan dalam arti sesungguhnya. Engkau dikatakan memiliki hati yang lembut ketika orang berkata kasar kepada engkau, tetapi engkau tetap membalasnya dengan perkataan yang lembut. Itu baru lemah lembut dalam arti yang sesungguhnya. Tergantung saudara ingin berkenan kepada siapa. Dan saya ajak kita semua untuk tetap berkomitmen untuk berkenan kepada Allah apapun taruhannya. Nilai atau kualitas anak-anak Allah yang sesungguhnya adalah ketika menerima perlakuan yang jahat, tidak adil dan merusak. Namun kita wajib harus membalasnya dengan perlakuan yang baik dalam balutan kasih dan tangan yang tetap memberkati. Hari ini orang akan melihat kekonyolan itu. Tapi satu ketika nanti kita akan melihat bahwa kitalah yang telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita dinyatakan sebagai orang yang benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita lakukan semua itu demi keberkenanan kepada Allah.
kita tundukkan dan merendahkan diri kita sedemikian rupa hanya untuk menyenangkan Tuhan. Dengan demikian kalimat menyenangkan Tuhan bukan hanya menghiasi bait-bait lagu. Menyenangkan Tuhan bukan dalam kalimat-kalimat pastoral. Tetapi menyenangkan Tuhan betul-betul dari hal kecil. Kita berusaha menyenangkan Tuhan lebih dari siapapun. Kejadian, kondisi atau fenomena tersebut makin mengokohkan, makin menumbuh kembangkan pribadi Kristus di dalam kehidupan manusia yang mengasihi Allah. Pada sisi lain Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang terlihat merugikan atau merusak nama baik kita dapat dipakai Tuhan untuk mengukir kehidupan manusia atau orang percaya untuk menampilkan karakter Tuhan dalam kenyataan. Tampilan hidup keberagamaan, maksud saya tampilan hidup keberkenanan yang konkret. Sekali lagi bukan hanya terletak dalam kajian, teori, definisi atau bahasa-bahasa khotbah. Hal penting lainnya ialah perkataan kasar, fitnah, menyinggung perasaan dan tindakan yang jahat lainnya yang diterima oleh orang percaya. Ini penting Bapak Ibu, sangat tidak sebanding. Sangat tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus janjikan. Jika kita mampu menyerap, menampilkan karakter Kristus dalam kenyataan berhadapan dengan perilaku-perilaku tersebut. Oleh karena itu saudaraku, sampaikan dengan hormat kepada kita semua bahwa bukan di akhir kehidupan, potongan atau episode akhir kehidupan manusia yang penting atau menentukan keselamatannya. Namun sepanjang kehidupan manusialah waktu yang penting. Dan menentukan tempat abadinya. Apakah tempat abadi dalam kesukaan ataukah tempat abadi dalam penderitaan? Kita akan masuk ke bagian akhir khotbah ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Jika saudara dan saya saat ini masih memiliki waktu kehidupan, kita masih bisa menarik nafas dan menghembuskannya kembali. Maka saya mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana kita mengisi waktu dan kesempatan hidup yang hanya satu kali. Yang hanya satu kali dan tidak ada siaran ulangan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau usia berapapun hari ini harus siap. Perbaikilah. Teruslah untuk membenahi keadaan kita. Bagaimana kita bisa mengisi waktu dan kesempatan hidup ini. Karena waktu-waktu yang kita hidupi, yang kita lewati saat ini akan berdampak kepada kekekalan. Bayangkan saudaraku, detik-detik, menit, hari, jam hari hidup kita. Itu menentukan kekekalan. Oleh karena itu marilah kita bertobat. Pernyataan firman Tuhan ini bukan saja ditujukan kepada Bapak Ibu sekalian saja. Tetapi ditujukan juga kepada pembicaranya. Saya juga mengajak diri saya untuk memperhatikan kehidupan dengan rajin. Bertobat dari seluruh cacat-cacat karakter yang masih menghiasi kehidupan kita. Mumpung masih ada sepenggal waktu. Mumpung masih ada sepotong waktu hidup yang masih bisa kita miliki saat ini. Saudaraku, jika masih banyak ditemukan kejahatan dalam kehidupan kita,
Jika Bapak Ibu memperhatikan kehidupan kita sendiri dengan rajin, lalu menemukan banyak cacat karakter yang harus diperbaiki, menangislah, ratapi, menyesallah, dan terus berubah. Jangan sampai tangisan penyesalan itu dilanjutkan di kekalahan nanti. Di mana waktu yang tidak berujung dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hidup memang hanya satu kali di bumi ini. Namun menjadi apa kita ke depan tergantung keputusan saudara saat ini. Menjadi apa kehidupan kita ke depan tergantung keputusan kita saat ini. Jangan sampai kita menangis dan menyesal di keabadian nanti yang tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saat yang paling penting. Inilah keberhargaan waktu yang saya maksudkan untuk terus memperhatikan diri, terus memperbaiki. Hingga kita bertemu Tuhan dalam keadaan yang bersih. Tidak ada kebahagiaan yang dapat menandingi kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang bersih. Emas perak segunung pun, sedunia pun tidak akan pernah bisa menggantikan kebahagiaan itu. Kita seperti konyol, tidak berdasar, naif, dangkal saudaraku. Tapi saudara jangan pernah kehilangan momentum yang berharga untuk terus memperbaiki diri. Jika ada perkataan yang kurang berkenan kepada Tuhan, terus perbaiki. Saat ini adalah waktu yang tepat. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki dan mengubah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu hal ini tidak mudah. Saya tahu hal ini sulit luar biasa. Tapi Bapak Ibu akan menemukan keindahan ketika engkau mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada kita, engkaulah hambaku yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjuang. Selamat berjuang untuk memperhatikan diri dan terus berubah. Sampai kita bertemu Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu, mari kita tutup firman Tuhan, rangkaian ibadah pada pagi hari ini dalam doa. Bapa di dalam surga, rasa-rasanya kami sering mendengar nasihat kebenaran firman Tuhan ini. Rasanya telah berulang-ulang kami mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Namun dalam kejujuran dan kerendahan hati kami masih menemukan cacat karakter dalam hidup kami yang masih kami genggam. Kami masih angkuh dan sombong tapi tidak mengakui keangkuhan dan kesombongan tersebut. Kami mudah tersinggung, kami mudah marah. Tapi kami merasa biasa dan normal-normal saja dengan keadaan demikian. Jika kebenaran firman Tuhan disampaikan kembali saat ini, mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang lembut, hati yang rendah untuk sama-sama melihat keadaan diri kami masing-masing. Dan jika masih ditemukan kerusakan di sana, di sini, kami berkomitmen untuk terus memperbaikinya. Kami berusaha untuk memiliki hati yang rendah, sopan, santun, mudah mengalah, mengasihi, menghormati, dan aspek-aspek positif lainnya sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan. Agar kami semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami akan segera mengakhiri kegiatan peribadatan hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan hormat kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa dalam keluargamu masing-masing. Persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus dan dalam naungan Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.